Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram, dan kita tiba di bab yang kelima tentang targhib fi makarimil akhlak, motivasi untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Yang pada pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang konsep atau prinsip hidup seorang muslim, yaitu selalu bersemangat di dalam hal yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia ya seperti mencari nafkah, ya bekerja, bersosial, ya bermasyarakat, ya bersama istri dan anak. Kemudian juga bermanfaat untuk akhirat seperti menambah ilmu agama, menghadiri pengajian, ya atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh, dengan salat, dengan puasa, dengan membaca Al-Qur'an. Dan yang kedua, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sering berdoa. Sedangkan kalau manusia semakin banyak kita meminta, orang semakin tidak suka. Tapi Allah semakin kita banyak meminta, semakin Allah suka. Ya Allahus Samad, Allah tempat segalanya bergantung. Kemudian yang ketiga adalah wala ta'jaz, jangan bersikap lemah, jangan menyerah. Baru sehari dua hari berdakwah, istri nggak berubah, nyerah. Baru sebulan dua bulan buka toko, sepi, tutup, ya. Jadi berputus asa. Baru menghafal satu dua ayat Al-Quran nggak bisa, nyerah. Baru satu dua tiga pertemuan belajar bahasa Arab, ya nggak bisa, berhenti. Ya jangan, ya. Kemudian selanjutnya, kalau ternyata apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, maka jangan berkata seandainya, karena kita nggak tahu, bisa jadi di balik kegagalan tersebut ada hikmah yang tersembunyi yang justru lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Dan kalau kita bersabar atas izin Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir yang tidak kita sukai, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini konsepnya. Kita pengen pekerjaan A, dapatnya B. Bisa jadi B ini lebih baik. Kita kehilangan A, Allah ganti dengan B. Bisa jadi B ini yang lebih baik. Sebagaimana banyak kisah, di antaranya adalah kisah Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Dia adalah seorang wanita yang tersohor karena ketakwaannya. Ketika dia meluk agama Islam, suaminya, siapa suaminya? Malik. Kan ibu dari Anas bin Malik, suaminya Malik. Suaminya Malik gak terima dengan keislaman istrinya, sehingga dia kabur dari rumah dan meninggal di luar sana, di Syam, jauh. Sehingga status Ummu Sulaim atau nama aslinya adalah Rumaisah menjadi seorang single parent atau single mom, ya seorang janda. Banyak yang datang meminang ketika sudah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, 1 orang ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak. Sampai datanglah seorang yang dikenal dengan Abu Talhah, seorang yang kaya raya, ya seorang yang bangsawan, seorang yang cerdas, seorang yang baik hatinya, tapi dia masih kafir. Ya, kata Ummu Sulaim, wong cak kau ni susah ditolak. Ya, semua ada. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa terima tawaran pernikahan ini, karena saya beriman, mukminah, dan kau kafir. Ya, ingat, wanita muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki kafir, ijma' para ulama, Pak. Meskipun dia baik, santun, lembut, kalau dia bukan Islam nggak boleh terima, tidak sah pernikahan. Berbeda dengan laki-laki. Meskipun khilaf para ulama, yang lebih tepat adalah laki-laki boleh menikahi wanita kafir.
dengan syarat dua. Yang pertama adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua menjaga diri, bukan seorang wanita yang berzina, tapi boleh bukan sunnah. Bagusnya tetap apa? Wanita muslimah. Tidak lucu kalau kita hari Ahad pergi ke gereja ngantar istri, atau hari Sabtu ngantar ke tempat ibadahnya Yahudi, Ini, tapi Abu Thalha ini orang yang punya bakat atau punya bakat untuk jadi orang yang masuk Islam, karena orangnya baik hatinya, menerima. Bahasa kita adalah hanif. Saya mau jadi istrimu wahai Abu Thalha dengan syarat kau masuk Islam. Akhirnya karena cinta, ada kelepak-kelepak sama ini janda, akhirnya Abu Thalha masuk Islam. Ustadz, Islamnya nggak ikhlas dong. Nggak masalah Pak. Untuk pertama, kita dulu kalau kajian pun mungkin karena akhwat atau karena pengen cari loka. Mungkin ada ikhwan-ikhwan yang datang pengajian karena nyari relasi. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh pekerjaan, dia bantu di sana. Tapi lama-lama semakin baik keislamannya, nggak masalah. Dulu para ulama kata beliau, talabnal hadis li ghairillah, kami cari ilmu agama bukan karena Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah, tapi semakin kami belajar, ilmu menuntun kami untuk mengikhlaskan niat kami. Mungkin awalnya Islamnya Abu Thalha karena wanita, tapi setelah semakin belajar keislaman, semakin baik keislamannya Abu Thalha. Bahkan orang yang dikenal dermawan, termasuk orang yang paling kaya di kota Madinah ketika itu. Ketika dia mendengar ayat tentang sedekahkan harta yang paling baik, dia sedekahkan kebun yang paling dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, menikah, hamillah Ummu Sulaim dan melahirkan seorang anak yang sangat dicintai orang tuanya. Anak yang baik, sejak kecil sudah ada benih-benih kebaikan. Anak yang soleh. Suatu ketika ini anak yang dicintai oleh Ummu Sulaim dan Abu Thalha demam. Demam, meriang, dan innalillah, akhirnya beliau wafat di masa usia yang sangat kecil. Balik Abu Thalha ke rumah. Gimana anak kita? Alhamdulillah. Anak kita dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Benar kan Pak? Sebelumnya kepanasan, meriang, sakit. Sekarang udah tenang. Sebelumnya dia bilang sama keluarganya, jangan ada yang kasih tahu Abu Thalha kalau anaknya wafat, jangan ada yang kasih tahu, biar saya sendiri yang kasih tahu. Kemudian Ummu Sulaim berdandan dengan dandanan yang sangat cantik dan menawan, sehingga tergodalah Abu Thalha sebagai seorang suami. Akhirnya malam itu ditutup dengan sensor masa anak kecil biasanya habis berhubungan badan itu Pak press itu kata bahasa psikologi itu deep talking ngomong setelah berhubungan badan itu ucapan yang bagus untuk ngobrol, jangan langsung tidur Pak. Ngobrol dulu sama istri. Bi, iya Mi, gimana kalau ada orang nitip barang ke kita, kemudian diambil titipan tersebut, kita berhak nggak marah? Kayak tukang parkir tukang parkir. Ketika Pajero Spot keluar, marah nggak tukang parkir? Enggak, itu cuma titipan. Enggak Mami, itu kan titipan. Begitu juga anak kita semalam, Abi. Anak kita titipan Allah, dan semalam Allah mengambil titipan tersebut. Marahlah Abu Thalha. Ngapa kau ngomong pas aku lagi main nih? Dalam keadaan junub. Kenapa tidak semalam kau bilang? Kenapa baru dini hari atau subuh ini kau baru cerita? Aku akan laporkan ke Rasulullah SAW. Saya nggak keterima. Kemudian paginya Abu Thalha datang ke Nabi SAW cerita. Begini. Justru Nabi SAW membela Ummu Sulaim. Beliau mengatakan, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi malam kalian semalam.
Akhirnya ya hamillah karena malam tersebut ya Ummu Sulaim untuk kedua kalinya, dan dari anak yang lahir ini ya nanti lahir keturunan yang semuanya adalah penghafal Al-Qur'an. Allah ambil satu, sabar, Allah berikan yang lebih baik. Ya, kehilangan anak, Ummu Sulaim sabar. Kenapa? Prinsipnya jangan seandainya anak aku tidak mati, bisa jadi kematian ini lebih baik untuk dirinya. Masih ingat kisah Nabi Musa dan Khadir? Ya. Yang pertama Nabi Musa kaget, Khadir menghancurkan kapal yang sudah ngasih tebengan. Ya, dan nebeng. Musa dan Khadir ini nebeng kapal. Habis nebeng dihancurin. Nah, wong ini, ya, dia baru ngasih kita tumpangan. Kenapa Khadir engkau menghancurkan di kapal? Kau ya patahin kayunya, kau pukul-pukul pakai kapak dan semisalnya. Ya, Nabi Khadir bilang, ingat nggak perjanjian kita? Nggak boleh tanya-tanya. Oh iya, sorry, lupa. Ya dah. Lanjut yang kali kedua, bunuh manusia. Ada bunuh anak, jebret, dibunuh oleh Khadir. Kau nih, ya. Membunuh seorang nyawa yang tidak bersalah. Ya, apa-apa nih. Katanya Allah suruh saya belajar sama dirimu. Kenapa seperti ini? Iya, lupa aku dia nanya. Ya. Tapi ini enggak terima. Jangan tanya, jangan tanya. Ya, kalau ketiga mungkin sebaliknya. Tiga ini malah orang yang jahat, ya, penduduk kampung yang jahat, enggak mau menjamu, malah Khadir bercapek-capek memperbaiki dinding yang mau roboh. Oke lah kalau itu. Nah, yang satu kedua ini kan aneh, menghancurkan kapal, ya, dan ini keburukan, membunuh nyawa, dan ini keburukan. Ternyata ketika selesai mau hendak berpisah, karena perjanjiannya tadi 3, ya Bang, nggak boleh tanya 3 kali kesempatan. Inilah seandainya Nabi Musa Khadir, kata para ulama, insya Allah Nabi Musa sabar, niscaya dia akan dapat ilmu dari Khadir lebih banyak. Ya, jadi belajar butuh kesabaran. Akhirnya datang penjelasan. Di seberang sana itu ada raja jahat, yang kalau ada kapal bagus dirampas itu kapal. Kalau ada kapal yang hancur, yang rusak, dibiarin saja lewat. Jadi saya pengen menghancurkan ini kapal biar kapal ini nggak bagus. Kalau bagus diambil sang raja yang zolim. Lebih enak kapal rusak atau kapal hilang? Hah? Susah pertanyaannya ini. Kapal rusak bisa diperbaiki. Kalau hilang dirampas orang, ya sudah. Ya paling viral di Twitter baru ditangani, ya, kata sebagian. Baru diusut, ya, kalau viral di akun media sosial. Kalau hilang mudah, Pak. Motor hilang mudah. Kalau motor rusak bisa ke bengkel. Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi keburukan tadi mendatangkan kebaikan. Begitu juga ini anak dibunuh oleh Khadir. Ternyata ini anak yang nakal, anak durhaka, anak jahat. Dan khawatir kalau anak ini hidup bisa membuat kedua orang tuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibunuh oleh Khadir, dan Khadir berdoa agar Allah memberikan dua orang tuanya anak penggantinya yang lebih baik, yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ngasih wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih ilham Allah Subhanahu wa taala. Bukan macak-macak. Ya, kita jenguk budak nakal, kita bunuh. Ya, budak besar ini kayak bahaya budak ini. Jadi bandit. Ya, kita bunuh sekarang, jangan, Pak, ya. Karena kita nggak dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Dia istri dari Abu Salamah. Ya, yang punya kisah so sweet, hijrah 2 kali bareng-bareng ke Habasyah, Ethiopia, Afrika, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, sampai-sampai saking so sweetnya, Ummu Salamah pernah bilang sama suaminya Abu Salamah, "Bi, saya dengar kajian tadi, ini mungkin kajian ibu-ibu, ya. Kalau wanita itu meninggal suaminya, kemudian dia nikah lagi, maka dia akan menjadi bidadari suami yang terakhir. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau suami meninggal istrinya, suami nikah lagi,
maka dia akan bersama bidadari istri yang terakhir. Gimana Bi kita bikin kesepakatan? Kalau siapapun di antara kita yang meninggal, jangan nikah lagi yuk, biar kita sama-sama di surga. Masya Allah, so sweet. Abu Salamah bilang, jangan mah itulah Mi. Iya, kalau Umi meninggal dulu nikah lagi enggak ya? Dia bilang, kalau saya yang meninggal, Umi nikah. Kalau saya yang meninggal duluan, Umi harus nikah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umi mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abi, yang tidak pernah menyakiti Umi, yang tidak pernah melukai hati Umi. Subhanallah, luar biasa. Sehingga dalam suatu perangan Abu Salamah terluka, dan luka tersebut ya semakin lama semakin parah, dan meninggallah Abu Salamah. Dan Ummu Salamah tadi bersabar, jangan seandainya terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Nabi, siapa yang dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Sambil bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata ketika masa iddah selesai, yang datang melamar adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, dan kedua-duanya ditolak. Ini dalil bahwasanya boleh menolak orang yang baik agama dan akhlaknya. Yang nggak boleh menolak agama akhlaknya itu adalah wali perempuan. Kalau bapak-bapak punya anak perempuan yang datang laki-laki baik agama akhlaknya, jangan ditolak. Tapi anak kita, dia berhak menolak. Tapi sayang yang menolak orang yang agama akhlaknya baik zaman sekarang, sayang. Hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara rupa yang tidak menawan. Karena yang baik agama akhlak sekarang langka. Ya, jarang sekarang jomblo itu yang berkualitas. Ya pasti adalah satu dua ya. Soalnya jarang ya, berkualitas banget tuh jarang. Circle saya rata-rata orang sudah yang saya ini bagus, akhlaknya ini bagus, ekonominya bagus, finansialnya rata-rata apa? Orang udah menikah, yang udah berpengalaman, yang udah berpengalaman. Ya, karena itu ada syariat itu ya, ada syariat itu. Ya, jadi tidak menutup harus jomblo sebenarnya. Tapi kalau laki-laki yang udah berpengalaman menikah, harmonis rumah tangganya, baik sama istrinya, mapan finansial, ya maka jangan menutup diri dari syariat tersebut kalau emang layak. Ini Ummu Salamah akhirnya menikah dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini diantara dalil bahwasanya kalau dapati hal-hal yang tidak kita inginkan, sabar, terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita tentang suatu kaum, satu kelompok, ya yang punya ternak, ya semuanya punya ternak. Ya, ada suatu rumah tangga, satu rumah, hewan ternaknya satu-satu mati. Kambingnya mati, sapinya mati, ayamnya mati, bebeknya mati, sehingga semua ternak di rumahnya mati. Satu kampung bilang kasihan banget tuh Bapak Fulan. Ya, dia nggak punya ternak lagi karena ketika itu ya yang namanya harta itu hewan ternak. Ya, ternyata suatu malam ada musuh menyerang. Dibantai itu satu kampung, Pak. Ternyata yang selamat hanya penghuni rumah yang hewan ternaknya mati. Ternyata ini musuh mengetahui ada orang atau tidak dengan hewan ternaknya. Kata hewan ternaknya nih, berarti kosong rumah ini. Dibiarkan, Pak. Yang lain masuk jebret, iya. Sehingga Pak tersisa hanya satu kampung, satu keluarga tadi. Ini bukan pembantaian klan Uchiha, bukan ya. Tapi ini menunjukkan bisa jadi sesuatu yang jelek bagi seorang ternyata membawa kebaikan. Dan ini banyak sekali kisahnya. Ya, Titanic itu ya. Ada kisah nyata orang yang udah bersusah-susah cari tiket untuk dapat kapal pesiar paling mewah zaman itu. Ya. Ternyata terlambat. Terlambat ketika udah nyampe di dermaga pelabuhan, Titanicnya udah jalan. Dan dia ngerasa orang yang paling sial sedunia. Udah capek-capek beli tiket yang tidak murah, udah capek-capek pergi ke pelabuhan, mungkin dia macet. Ya, kenapa? Karena ada kereta lewat tuh dia.
kereta lewat, atau misalnya ada pecah ban dan semisalnya, dia merasa orang yang paling sial, merasa keburukan. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dalam hidup saya. Ternyata beberapa hari kemudian dia merasa adalah orang yang paling bahagia karena Titanic menabrak batu es dan banyak orang yang meninggal. Ini gara-gara sombong ya. Saya masih ingat ada ucapan pembuat Titanic, Tuhan saja nggak mampu menenggelamkan Titanic. Ternyata sekali berlayar langsung KO. Ya, itu jangan sombong lah ya. Jangan sombong. Dan banyak kisah seperti ini. Banyak kisah seperti ini. Ada kisah seorang Barat, seorang Amerika yang pengen jadi astronot. Ya, itu udah cita-cita dari kecil, udah passion dia banget jadi guru. Ketika ada seleksi NASA, ya diseleksi sampai tahap final, ya dia gagal dan dia merasa sedih sekali, depresi, stres. Ya namanya orang Barat. Tapi dihibur oleh bapaknya di hari peluncuran itu roket, ya roket dari NASA itu. Dia bertanya-tanya, kenapa bukan saya yang terpilih astronot? Kenapa? Itu cita-cita saya sejak kecil. Saya udah berjuang, saya udah berusaha. Saya gagal di final, di seleksi finalnya. Ternyata dalam hitungan detik, boom, meledak di udara. Dia baru sadar, ternyata ini ya kebaikan yang dia dapatkan. Dan ini banyak Pak ya. Kita dulu bangkrut, ternyata tahu riba haram, ya dari bangkrut. Ya kita diputusin pacar dulu, ya akhirnya nyari dinasihati teman, udahlah ente jangan pacaran lagi. Iya saya nyesel. Ayo kita kajian. Ya ada yang dahulu misalnya gara-gara ribut sama rumah tangga misalnya, akhirnya apa, dia dapat kebahagiaan di majelis ilmu agama. Jadi ini diantara hal yang harus kita pahami. Kita lanjutkan sekarang ke hadis yang ke-9 dalam kitab ini, yaitu tema kita pada malam hari ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, yang berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis yang ke-9 dalam bab ini. Wa an Iyad ibn Himar, dari Iyad ibn Himar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah memerintahkan, Allah mewahyukan kepadaku hendaklah kalian bersikap tawadu', ya bukan ketawa sambil duduk, ya tapi rendah hati, low profile, humble, ya. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahad. Kenapa harus rendah hati? Kenapa harus tawadu? Agar kita terhindar dari dua sifat jelek. Jangan sampai yang pertama kita jadi zalim sama orang lain. Gara-gara kita sombong, zalim sama orang. Gak rendah hati, zalim. Yang kedua, jangan sampai kita yafkhar, sombong, berbangga-bangga kepada orang lain, meremehkan dan merendahkan orang lain. Akhrajahu Muslim. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi malam hari ini kita ngomongin tentang sikap tawadu'. Tawadu itu dari kata wadu'a, artinya meletakkan. Maksudnya tawadu artinya meletakkan diri, maksudnya merendahkan hati di hadapan Allah dan makhluknya. Tidak suka meninggi, tidak suka sombong, ya, memuliakan orang yang lebih tinggi kedudukannya dari dirinya, ya. Dan di antara pengertian yang sangat indah dari ulama tentang apa itu tawadu, kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, tawadu itu adalah antakhruja min manzilik, engkau keluar dari rumahmu. Kita keluar dari rumah kita, ya, wala talqa musliman, dan tidaklah engkau berjumpa dengan seorang muslim illa ra'aita lahu 'alaika fadlan, melainkan engkau berkata dalam hatimu, orang ini lebih baik daripada saya. Jadi tidaklah melihat orang lain, ya, kecuali dia berkata ini orang lebih baik daripada saya. Dan ini berat nggak Pak? Berat. Kita lihat ada yang lebih muda dari kita, ilmu dia masih cetek. Lihat yang lebih tua, tua baik dia nih, ilmunya sedikit. Ya, ada yang hartanya di bawah kita, harta dia nih tidak sekaya saya. Ya, sehingga ini adalah sifat akhlak terpuji yang sangat kita lalaikan.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, engkau di antara ibadah yang paling kau lalaikan adalah tawadu. Dan berat tawadu ini. Ya, apalagi teman-teman yang punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Lebih ganteng, ya, lebih kaya, lebih berilmu, lebih banyak amalnya, lebih sering hadir kajian, ya, lebih banyak amal ibadahnya, lebih banyak hafal Al-Qur'annya, lebih jago baca Qur'annya. Ini adalah sesuatu yang kalau tidak mendatangkan ketawaduan bahaya. Jadi senjata makan Tuhan. Kekayaan yang membuat kita jadi sombong seperti Qarun, jabatan yang membuat kita sombong seperti Fir'aun, kepintaran yang membuat kita sombong seperti Haman, ya, kekuasaan yang membuat sombong seperti Abu Jahal dan semisalnya. Jadi yang penting itu bukan ibadah, bukan ilmu, bukan harta, bukan kegantengan, bukan status sosial, tapi adalah ketakwaan. Banyak yang berilmu nggak bertakwa, banyak yang rajin ibadah nggak bertakwa. Kenapa? Karena tadi dia tidak tawadu, tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia. Jadi intinya adalah tawadu itu lawan dari sombong. Yang lawan dari sombong. Ingat sombong apa arti sombong? Kemarin al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Berarti tawadu apa? Menerima kebenaran. Akhi, mohon maaf akhi, enggak boleh duduk sandaran dengan tangan kiri belakang sini. Oh enggak boleh ya? Iya enggak boleh. Ya terima kasih akhi, jazakallahu khairan. Tawadu dia. Akhi, mohon maaf sebelumnya. Ya enggak boleh itu makan tangan kiri. Oh iya ya. Oh iya mohon maaf ya. Terima kasih. Itu tawadu, menerima kebaikan. Dinasehati, alhamdulillah terima. Ya, yang kedua wa ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Artinya tawadu apa? Meninggikan manusia. Ya, memuliakan manusia. Ya, masya Allah antum, ya antum, ana mungkin lebih lama ngajinya, tapi mungkin antum yang lebih mengamalkan ilmu yang antum pelajari, insya Allah. Oh antum, masya Allah, ana mungkin lebih kaya, tapi harta antum yang lebih berkah daripada saya. Kenapa kita harus tawadu? Karena kita nggak tahu standar kemuliaan. Kita bahas sebelumnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa, dan takwa itu di mana? Hahuna, di sini. Sehingga kita nggak tahu nih, mungkin bisa jadi nih orang secara keilmuan di bawah kita, secara amal ibadah di bawah kita, secara semua di bawah kita, tapi secara ketakwaan di sisi Allah dia lebih tinggi. Ustadz jangan meremehkan yang bukan ustadz. Bisa jadi ustadz banyak ilmunya, yang amalnya sedikit. Sedangkan ini yang baru ngaji, ya ilmunya sedikit, tapi dia amalnya semua, bertakwa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang rajin ibadah di hadapan manusia, jangan sombong sama orang lain. Bisa jadi dia yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan diri kita. Ya, sehingga ini yang menjadi tolak ukur dan barometer kemuliaan yang sebenarnya adalah ketakwaan di dalam hati. Ya, tidak dilihat dari harta, jabatan, nasab, ya. Sehingga bisa jadi orang yang ilmunya sekarang di bawah kita, nanti di akhir kehidupan dia lebih berilmu dibandingkan kita. Di antara juga harus kenapa rendah hati? Karena innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat pada garis finishnya. Nah, boleh kita sombong, harus rendah hati. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita ini matinya gimana. Bisa jadi kita sekarang rajin pengajian, waliyazubillah, ketika tua ya mulai nongkrong sama teman-teman yang salah, main gaplek lagi, dak ke masjid lagi, minum lagi, ya akhirnya meninggal, waliyazubillah. Dan kasusnya banyak orang yang preman-preman, Pak, ya bandar narkoba, masuk penjara, banyak tatonya, ternyata apa? Tobat di akhir kehidupannya. Ya, bukan cerita ini ya, nyata bukan. Ya, tapi ada seperti itu. Ya, Pak Ustadz bukan kenal manhaj dan seterusnya, berharap aja tetap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan Ustadz, jangan jamaah tabalik, ya. Iya, mungkin dia nggak dapat ilmunya di sana.
yang nggak dapat ilmunya di sana. Dan saya berhusnuzon, orang yang mencari kebenaran tapi belum dapat, meninggal, tetap Allah kasih uzur, Pak. Mungkin orang-orang tua kita zaman dulu, Pak, ya, dia belum kenal hidayah sunnah, tapi dia belajar Islam, taunya Islam persidi itu seperti itu. Ya, selama niatnya benar-benar belajar tulus karena Allah, semoga mereka meninggal di atas kebaikan. Ya, jadi jangan lihat penampilan luar, ya, keilmuan. Iblis itu ya makhluk Allah yang paling rajin ibadah, Pak. Ya, rajin ibadahnya. Tapi lihat endingnya. Ya, nggak boleh dia sombong. Kenapa aku diciptakan dari api, dia dari tanah, kok aku sujud sama dia? Tadi tidak tawadu. Ketika ilmuwan, ibadah, amal soleh tidak disertai tawadu, bahaya. Ya, bisa menyebabkan kisah tadi. Ada yang kita bahas, kisah dua saudara ahli taat dan ahli maksiat. Endingnya malah kebalik, Pak. Yang ahli taat masuk neraka, ahli maksiat masuk surga. Kenapa ahli taat masuk neraka? Karena ketaatannya tidak dibarengi dengan apa? Tawadu. Ya. Kita lanjutkan sekarang tentang apa keutamaan tawadu. Yang pertama, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hijr 88 Allah mengatakan waqfid janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tundukkan, rendahkan sayapmu. Ini adalah sebuah analogi atau sebuah diksi tentang tawadu, Pak. Merendahkan sayap. Ya, karena kalau burung merendahkan sayap artinya dia sedang memuliakan, bukan meninggikan. Kan mengangkat kan meninggi. Ya, karena kita nggak punya sayap. Ya, jadi ini adalah sebuah kinayah, ya, kata kiasan. Rendahkan sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, Asy-Syu'ara 215 dikatakan, dan rendahkan sayapmu di hadapan orang yang mengikutimu terhadap orang-orang yang beriman. Maka harus punya kacamata kebaikan, Pak. Lihat orang itu, lihat baiknya. Insya Allah mereka ini penghuni surga. Insya Allah mereka ini meskipun banyak keterbatasan bisa jadi orang yang soleh. Selalu begitu. Biar hati kita tuh dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lihat, caknya budak ini maksiat, cak muda ini masuk neraka, caknya budak ini. Rendah hatilah di hadapan apa? Di hadapan orang-orang yang beriman. Terutama kepada orang tua. Ini banyak ya, di antara yang Allah khususkan untuk tawadu dalam Al-Quran adalah kepada orang tua. Al-Isra 24 waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Kata Allah, rendahkan, ya, rendah hatilah, tawaduklah di hadapan orang tua keduanya, ayah dan ibumu. Kenapa? Karena semakin, apalagi kita yang ngaji, biasanya memandang sebelah mata orang tua kita. Orang tua kita masih berbuat kesyirikan, kebid'ahan, kita nggak ada rahmatnya nih. Minar rahmah, lihat, pandangilah para pemaksiat dengan pandangan rahmat. Pandangilah orang yang keliru dengan pandangan rahmat. Pandangilah orang yang salah dengan pandangan rahmat. Gimana biar yang salah, yang keliru, yang bermaksiat bisa dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti di akhir kehidupannya dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tidak ngerti orang tua kita. Ibu ini tidak tahu nian, ya, masih baik ibu nih, ya, keluar rumah tidak bekas kaki, ya, tidak ngerti nan ibu ini, domong berkali-kali, ya, tidak baca nih main ilmu dah. Ya, bapak ini, ya, bapak dewek nyuruh aku belajar agama tinggi-tinggi. Pas aku tinggi-tinggi sekarang belajar agama, aku sampaikan, bapak nolak-nolak, tidak ngerti nian. Memang bapak ini keras sudah hatinya, nolak kebenaran. Ittaqillah, subhanallah. Ya, beda orang tua dengan orang muda itu beda. Punya ego, cara nasihati juga beda. Rendah hati. Sahabat-sahabat itu orang tua mereka kafir, ya, pernah mereka menyombongkan keislamannya di hadapan mereka. Ya, selalu merendahkan diri, ya, sehingga jadi sebab masuk hidayah orang tua mereka. Abu Hurairah semisalnya, ya, Abu Hurairah mencela-cela Rasulullah SAW. Apakah Abu Hurairah, ittaqillah ibu, kau nih anak bayar dasar kata ilmu, dasar orang kafir kau nih, rako nih. Tidak mah itu.
Justru menangis datang ke Nabi, ya Rasulullah, doakan orang tuaku, doakan ibuku agar masuk Islam. Dia mencaci makimu, menyebutkan ucapan-ucapan kepadamu yang aku tidak suka, aku tidak rela. Ya, merendahkan diri di hadapan orang tua meskipun mereka banyak kekurangan. Akhirnya masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ibunya mogok makan. Pokoknya kalau kamu tidak kembali ke agama nenek moyang kamu, ibu nggak mau makan. Ya, kalau kita mati-matilah sama kau nih, petakwanian kau ini Islam ini yang benar. Enggak. Dengan rendah hati, wahai ibu, aku nggak bisa meninggalkan agama ini. Seandainya ibu punya 100 nyawa, hilang satu persatu, mohon maaf, aku nggak bisa ninggalin agama ini. Kalau ibu mau makan, alhamdulillah. Kalau enggak, yang gimana lagi? Akhirnya ibu makan. Ya, melihat teguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas, rendah hati. Ya, apalagi orang tua, Pak. Orang tua itu Islamnya lebih lama dibandingkan kita, nggak bisa ngubahnya. Nabi Ibrahim nggak bisa ngubah ayahnya Azar. Nabi Muhammad nggak bisa mengubahnya. Ayahnya dalam tanda kutip diwakilkan pamannya Abu Thalib. Ya, karena paman itu seperti ayah. Nggak bisa mengubahnya. Ya, tapi rendah hati terus di hadapan mereka. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah mereka, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika kecil. Dan tidak akan pernah sama, Pak. Bakti kita sama orang tua, sayang kita sama orang tua dengan orang tua sayang kita nggak sama. Orang tua sayang kita ketika kecil, berharap kita tetap hidup selama-lamanya. Sedangkan kita berbakti sih berbakti, baik sih baik, sayang sih sayang, tapi berharap cepat meninggal. Sudah tua, ya. Tidak pernah kita bentar lagi mati dalam hati kita. Ya adalah, sabarilah dikit lah, kita berbaktilah, kan mati pula sebentar lagi. Tidak pernah kita, ya Allah jangan sampai orang tua saya ini meninggal, panjangkan umurnya sepanjang saya mau berbakti. Jangan kita begitu. Tidak akan pernah sama, ya. Dan orang tua dan anak-anak yang masih belum punya anak, ya, atau bujang-bujang, ya belum merasakan betapa sayangnya orang tua kalau belum jadi orang tua. Kita ngelawan, kita nggak ngerti nih ya ibu nih ya. Aku tuh ngaji, belajar agama, ibu. Aku tuh bukan nongkrong. Tadi kita di hadapan orang tua. Ya, pasti dia orang tua baru sadar, ya. Tapi ketika sadar sudah terlambat, ya. Jadi yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, balasannya adalah surga, Pak. Kenapa tawaduk berat? Karena surga. Allah mengatakan dalam Al-Qasas 83, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat, surga. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Siapa orang-orang yang layak yang kami siapkan surga untuknya? Orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang rendah hati di muka bumi, orang-orang yang tidak suka perbuatan kerusakan, dan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan Tirmizi, man taraka libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala rusu'il khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman syaa yalbasuha. Siapa yang meninggalkan pakaian kemewahan, bukan berarti pakainya harus compang-camping, enggak, Pak, ya. Tapi dia tuh bisa beli baju yang mahal 2 juta, ya, baju yang ini misalnya merek-merek brand, tapi dia tinggalkan karena tawadu kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya untuk memilih pakaian keimanan di surga yang ingin dia inginkan. Ya, ini jadi diantaranya. Yang ketiga adalah sifat hambanya Allah, ibadur rahman. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman adalah orang yang berjalan dalam keadaan tawadu, ya, rendah hati. Dan yang terakhir, sebab mendapatkan pertolongan Allah, Pak. Ya, kalau kita pengen dapat pertolongan Allah dalam kehidupan kita, bersikap tawaduklah. Ubghuni du'afa, carikan orang-orang lemah, orang-orang rendah.
kepadaku kata Nabi SAW, fa innama turzakun wa tunsarun bidu'afaikum, karena kalian dapat rezeki, kalian dapat kemenangan, pertolongan Allah disebabkan orang lemah di antara kalian. Masih ingat kisah perang Hunain, Pak? Salah satu perang yang diabadikan dalam Allah di Al-Quran, perang Hunain, yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah, setelah perang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ketika itu banyak orang masuk Islam, berbondong-bondong dari Fathu Makkah langsung perang, sehingga mereka tidak tawaduk, mereka sombong. Oh, banyak nih ya gitu, nggak mungkin kita kalah. Ya, ini lupa tawaduk. Akhirnya apa? Ternyata di Hunain mereka mendapatkan serangan gerilya, serangan mendadak, sehingga mendapatkan kekalahan di awal-awal peperangan, di awal-awalnya. Meskipun endingnya kaum muslimin menang, tapi ini menunjukkan bahwasanya kalau pengen dapat pertolongan adalah tawaduk. Ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam ada perasaan congkak, sombong, merendahkan musuh, merendahkan manusia, Allah uji dengan kekalahan di awal-awal, biar orang sadar, ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tawaduknya Nabi, para sahabat dan orang-orang soleh. Ya, dan dengan contoh-contoh akan semakin apa? Semakin bagus lagi cara kita meneladaninya. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW tidak menonjol, ya, di tengah-tengah sahabat. Ya, kalau raja, orang yang cinta kedudukan, bikin kursi khusus. Ya, saya punya pengajian di Tanjung Raya, ya, di Rambang. Itu ada kayak gini juga, ya. Tapi karena jamaahnya nggak terlalu ramai, misalnya 20-30, saya di bawah aja. Ya, ini kecuali memang untuk yang ini ya, yang ramai ya. Karena kalau di bawah nanti yang belakang nggak kelihatan. Karena ngelihat ekspresi itu juga penting, Pak, ya. Kalau kajian cuman kayak gini aja ngantuk biasanya. Tapi lihat ekspresi, bagaimana senyum, bagaimana gerakan tangan dan seterusnya. Ini biasanya bagi sebagian orang itu bikin nggak ngantuk. Nabi itu nggak menonjol di tengah-tengah sahabat, karena Rasulullah SAW yajlis baina zuhrai ashabihi. Nabi itu kalau duduk sama sahabat-sahabat, fayajiul gharib, datang orang yang asing yang belum kenal Nabi itu kayak gimana, karena dulu nggak ada YouTube, Pak, nggak tahu wajah Nabi itu yang mana, ya. Fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'al, nggak tahu mana Nabi. Ya, ketika ada orang lihat masuk, mana Rasulullah, ya? Kenapa? Karena sama kayak sahabat, dari pakaiannya, dari duduknya, ya, sampai nanya mana sih Rasulullah? Oh itu Rasulullah, tunjuk, oh itu. Ini diantara tawaduknya Nabi SAW. Dan Nabi itu sering berkunjung ke rumah sahabat. Ya, biasanya namanya Nabi orang besar itu didatangi, ya. Ya, kita datang ke rumah Ustaz, rumah Pak Gubernur, ya. Jarang Bapak, ya, Gubernur atau Bapak Presiden atau Bapak ulama, ya, kiai main ke rumah tetangga, ke rumah jamaah biasanya. Dan Nabi pun memperhatikan siapa nih nggak masuk, ya, perhatikan sama sahabat-sahabatnya. Bahkan seorang wanita berkulit hitam yang hobinya nyapu masjid. Nabi pernah kehilangan, ya. Mana wanita yang biasa nyapu masjid? Ditanyakan, ya, ana amra'atan sauda kana taqumul masjid. Ada seorang wanita yang berkulit hitam, ya, mungkin nenek tua atau ibu tua yang suka menyapu masjid. Faqadaha Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi udah berapa saat nggak ngelihat, mana biasanya ngelihat gitu. Perhatian, Nabi itu perhatian sama orang yang nggak itu terkenal. Sampai dicari, mana nih orang? Fasala anha, ditanya sahabat, ya, lihat nggak ibu-ibu yang biasa nyapu masjid kita? Mata ya Rasulullah, udah meninggal ya Rasulullah. Nabi malah tegur, suhai sahabat, afala kuntum azantumuni, ngapa dak ngasih tahu aku kalau dia itu meninggal? Ya, faka'annahum sagharu amraha, karena sahabat ngerasa ini kan orang nggak penting, ya. Kenapa ngasih tahu dia meninggal ke Nabi SAW? Tapi bagi Nabi semua sahabat nggak ada yang nggak penting. Perhatian.
Oh, Ustaz cuman tukang ini, oh cuman tukang itu, nggak usah lah kasih tahu Nabi kalau dia meninggal, nggak penting kecuali kalau tokoh besar gitu, enggak. Ya, Nabi tetap tanya, tetap cari. Kemudian Nabi tunjukkan dulu nih ala qabriha, tunjukkan ke aku mana kuburannya. Ya, ternyata dia sudah dimakamkan dan Nabi sholat jenazah. Ini dalil bahwasanya bolehnya sholat jenazah di kuburan. Ya, jadi kuburan nggak boleh sholat di sana kecuali sholat jenazah yang jenazahnya sudah dikuburkan. Misal kita nih mau datengin ya orang meninggal, mau sholatin, ya ternyata terlambat, udah dimakamkan, maka kita boleh sholat jenazah di makamnya, ya karena nggak ada sujud dan ruku ya, nggak kotor jadi, ya nggak kotor ya. Kita dengarkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan ya tentang tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah beliau ya biasa memberi salam kepada anak-anak kecil. Ya, mengusap kepala mereka, dan ini di antara bentuk ketawaduan seorang nabi. Ingat Nabi itu statusnya apa? Presiden. Ya, kepala negara gitu. Yang cakupannya malah enggak cuman negara, bisa jadi lintas bernegara-negara. Arab Saudi sekarang berapa negara totalnya? Banyak, ada Yaman, ada Oman, ada Bahrain, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ya, ada Arab Saudi, ya. Nah itu kalau satu kekuasaan berarti pemimpinnya itu pemimpin negara dari negara. Beliau juga komandan perang, ya, panglima TNI-nya, ketua TNI-nya, ketua Kapolri-nya. Dia juga. Istri beliau berapa? Ya 11, wafat 29. Ya, dan beliau seorang ustadz, seorang ulama, seorang imam masjid. Sempat-sempatnya tawadu ya, bermain bercanda dengan anak-anak kecil, nyampein salam sama mereka. Kata sebagian sahabat seperti Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar ya wa yusallim ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Nabi itu biasa mendatangi rumah-rumah sahabat, main ke rumah sahabat, kemudian mengucapin salam sama anak-anak, mengusap kepala mereka. Bahkan bercanda dengan anak kecil. Lalu ini ya presiden, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala Nugair. Kata Anas, Nabi itu sering menyandain kami, bermain bersama kami anak-anak kecil, sampai-sampai adik saya, kata si Anas bin Malik, yang sedang sedih kehilangan si burung kecil, dicandain Nabi. Abu Umair, namanya Abu Umair, ini boleh kunyah bagi anak-anak. Ya, jadi meskipun belum punya anak, udah nikah belum punya anak, boleh ada kunyah. Masih jumlawati belum punya anak, boleh dia punya kunyah. Ya, ya Aba Umair, ini anak kecil udah dijulukin ya Aba Umair. Ma fa'alan Nugair. Burung kecil lagi ngapain ya? Gitu. Bercanda sama anak-anak. Ya. Dan itu di luar, di rumah pun demikian, masya Allah. Ini makin jauh dari kita, Pak. Kita ya, the husband is the king, suami adalah raja. Ya, mie goreng, air, pijetin, ya. Anil aswad, dan ini memang banyak kekurangan banyak laki-laki ya. Sebagian laki-laki ya termasuk saya nggak terlalu cakap ya dalam urus rumah tangga, tapi Nabi luar biasa. Sa'altu Aisyah, Aswad bertanya kepada Aisyah, makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baitihi. Nabi itu di rumah ngapain? Ya, kana yakunu fi mihnati ahli. Nabi itu biasa membantu urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga memang tugasnya seorang istri. Tapi suami yang luar biasa, yang tawadu tadi, bantu nyapu, bantu nyuci dan seterusnya. Tani khidmata ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau azan beliau langsung ke masjid. Artinya bertawadu terhadap istri, dia rendah hati. Bukan ini kau ini siapa, suami siapa ya.
Siapa pemimpin rumah tangga di sini? Kalian denger enggak ya? Enggak, Nabi itu nanya masalah sama Ummu Salamah, minta pendapat sama istri. Pernah enggak kita, Pak? Ya Mi, gimana Mi ya? Saya ini punya ini ada masalah nih. Ada solusi enggak? Pernah. Ya kau, ya. Denger enggak kau nih? Dengerin ini, ya. Dengerin taat sama suami, ngerti enggak kau tuh ya? Jangan macam-macam kau nih. Ini kita enggak tawaduk sama istri kita. Dan Nabi SAW pun tawaduk dalam dunia. Umar bin Khattab pernah bertamu, Nabi baring di tikar yang lusuh, tikar yang jelek, sampai becap badan Nabi karena tikar. Nangislah Umar bin Khattab. Ditanya, "Ma yubkika ya Umar? Kenapa kau nangis? Emang ada apa?" "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fi." Ya, Kisra itu raja Persia. Kaisar itu rajanya Romawi. Kisra itu pemimpin Persia. Ya, kalau Kaisar ketika itu Heraklius. Ya, ada yang bilang Hercules. Heraklius penguasa Romawi ketika itu. Ya, mereka kaya, mereka mendapatkan ya kemegahan dunia. Wa anta Rasulullah, engkau ya Rasulullah tidur di atas kasur. Ya, bukan kasur, tikar. Kalau kasur masih enak. Tikar. Ya, jadi tanah tikar. Tidur di situ sampai becak badannya dengan tikar tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Ama tardo an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Umar, kau enggak ridho mereka punya dunia, dapat dunia, kita dapat akhirat. Ya. Dan Nabi SAW itu pernah ada yang nemui ngobrol gemeteran, ya. Karena di hadapan Nabi gemeteran. Kata Nabi, "Hawin alaika, santai, slow." Kata Nabi, "Santai. Fa ini lastu bimalik, aku ini bukan raja, ngobrol biasa aja. Jangan santai." Ya kata Nabi SAW, "Innama ana bunu imra'atin ta'kulul qadid." Aku ini manusia biasa. Aku ini anak dari seorang wanita yang makan dendeng sapi, makan daging. Ya, biasa kita makan beras. Ya, sama-sama makan beras. Kita tidak usah kamu merasa rendah di hadapanku. Ya, rendah diri maksudnya. Ya sudah, ya sabar. Ya. Tidak, kau jangan itu yang agak saro, yang tidak kau nih. Aku nih ustaz di sini. Aku nih wong lamo di sini, senior aku di sini. Ya, tidak pernah seperti itu. "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu walau du'itu alaihi la ajabtu." Kalau aku dikasih hadiah cuman kakinya kambing. Jadi kaki kambing itu adalah sebuah kiasan untuk sesuatu yang remeh, Pak. Ya, dikasih hadiah 5.000. Iyalah, tawaduk. Masya Allah, makasih ya. Tawaduk, tidak merendahkan manusia. Apa dia 5.000? Duit aku 5 juta ya sebulan ya. Anjak 5.000, pelecehan ini. Enggak. Terima, karena kata Allah, taruh dulu hadiah, jangan nolak hadiah. Di antara bentuk tawaduk adalah menerima pemberian orang. Berterima kasih. Ya, meskipun itu adalah hal yang kecil, hal yang remeh. Seandainya saya diundang ke makanan, ada pesta makanan yang makanannya cuman kaki kambing, tadi sesuatu yang remeh, cuman gorengan ya 32.000 ya, tadi ingin pulau misalnya ya, atau misalnya nasi kucing kalau di Jogja itu yang 5.000 ya, nasi kucing ya. Jadi kalau kalian pernah ke Jawa itu makanya murah-murah di Jember itu 10.000 tuh dapat bakso sama es teh sudah. Ya, sampai teman saya dari Riau, Pekanbaru pertama kali ke Jember, dia bilang, "Ini daging apa? Teko sih." Gitu. Masa marah ibu itu, kurang ajar kau ngomong ya. Ternyata memang murah di situ, Pak. Ya kalau kita 10.000 udah dapat apa-apa, kurang beli bakso ya kurang. Ya, mungkin yang 1.000 bakso sekarang itu dulu dapat ini. Ya karena murah. Tapi di nasi kucing mau makanan murah atau misalnya apa lagi ya? Kita lihat itu kotaknya apa? Kotaknya kotak biskuit apa itu? Hah? Iya, kongguan ya. Ternyata isinya rengginang, enggak masalah. Ya. Jadi tidak pilih-pilih. Kalau yang ngundang wong kaya baru datang, mau miskin ngundang, sorry sibuk. Enggak. Nabi setiap undangan datangi. Karena Nabi SAW yurdifu khalfah. Nabi itu boncengin orang, bayangin loh. Ya, kalau ustadz itu kan biasanya kan dibonceng, Pak ya. Ya, kalau naik mobil, kadang mobil bagus. Ya, atau di tengah ustadz. Ya. Yang pajak selonjoran kaki. Ini ustadznya yang bawa mobil, jamaahnya yang di
Yang ini. Kalau Ustaz mengisi kajian kan ini Nabi yang boncengin sahabat, bayangin. Tawaduknya beliau. Ya. Wa yada'u ta'amahu fil ardi, dan beliau tuh makannya di lantai. Ya, meskipun nggak masalah di meja, tapi menunjukkan biasa makan apa bahasanya? Ngemper ya. Bukan ya, lesehan. Ya makannya lesehan. Ada meja, ada lesehan, Nabi makan lesehan, Pak. Tawaduk beliau. Enggak, wah aku ini nabi ya, aku ini presiden, aku ini gubernur, aku ini wali kota. Ya. Wayar kabul himar, dan beliau mengendarai himar, keledai. Keledai itu adalah tunggangan yang standar ke bawah kalau di zaman dulu, Pak. Kalau yang berkelas itu kan onta ya, atau kuda yang paling kuda tuh NMAX-nya lah, enggak ya, atau Pajero itunya, Pajero sama Fortunernya. Ini Supra 90-an, Pak. Yang belasan kali diengkol hidup. Nabi naik itu. Tidak tuh merasa ya aku nih, padahal harusnya aku nih NMAX lah minimal. Ya tidak. Ya, ini di antara ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi loh. Kalau kita kan bukan tawadu, kita dia emang nggak mampu, emang kurang di situ tawaduknya nanti nih ya. Padahal emang itulah Nabi itu mampu untuk lebih, tapi beliau memilih kesederhanaan ya. Dan sifat tawadu ini juga dimiliki oleh sahabat, terutama khulafa Rasyidin yang 4, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika menjabat, perhatikan, ketika menjabat jadi khalifah. Dan zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu udah perluasan ke Syam, ya ke Irak. Di zaman Umar apalagi Baitul Maqdis dikuasai, Mesir sebagian dikuasai, Sudan, Libya dikuasai, belum lagi Persia takluk di zaman Umar bin Khattab, belum lagi Utsman lebih jauh lagi, Ali lebih jauh lagi. Tapi apa yang mereka lakukan? Abu Bakar jadi presiden masih memerah susu kambing sendiri. Ya, bahasa kita masih ngejoget tangga. Pernah dicandain oleh budaknya, Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar lah jadi khalifah sekarang, tidak lagi merah susu, masih merah susu. Lah jadi ustadz sekarang, ya tidak lagi jualan di pasar, masih. Bahkan beliau itu saking tawaduknya, kalau ada yang muji apa doa beliau, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, jangan hukum aku karena ucapan mereka. Ya, waghfir lima la ya'lamun, ampuni aku dari apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Wih, kau ini baik nian ya Allah. Ya, ampuni aku atas dosa yang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia akan muji aku. Ya, jangan hukum aku atas ucapan dia, karena ucapan dia nggak tepat. Dia bilang aku baik, aku nggak baik. Ya, jangan sampai ini jadi dosa ya Allah. Jangan hukum aku gara-gara ucapan itu. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia persangkakan. Itu Abu Bakar Siddiq ketika jadi khalifah. Sebelumnya apalagi tawaduknya. Umar bin Khattab bawa ember, Pak. Bawa ember. Ini presiden bawa ember. Bawa galon. Ya, kalau sebagian orang-orang kita ini kan pas pemilu baru main tuh. Ya, pas menjabat ya indah ada siapa-siapa ya. Semua insyaallah pemimpin kita semoga dalam kebaikan. Tapi banyak seperti ini, Pak. Ya, pencitraan. Ini benar-benar tulus. Ketika beliau menaklukkan Baitul Maqdis, Palestina, kota Elia, Umar bin Khattab datang jauh-jauh, nenteng ada genangan air, beliau turun dari ontanya, beliau nenteng ontanya sendiri. Mungkin ontanya takut air ditenteng, biar ontanya nggak kena air, nggak terhanyut air. Ditenteng ontanya, tangannya nenteng sendal, jalan, ya kaki ayam, melewati becek-becek itu. Itu presiden, bayangkan. Sampai Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, ngapa kamu ini? Jangan lama ini. Tadi dia musuh, bahaya kita ini, rendah, kita hina gitu. Ya musuh ini, ya. Langsung dimarahi oleh Umar bin Khattab. Bukan gara-gara itu kita mulia. Kita mulia gara-gara Islam. Bukan gara-gara pakai alas kaki, berdiri di atas kendaraan, berbaju bagus. Itu Umar bin Khattab, Pak. Dan Umar bin Khattab itu pernah terkejut kan, panglima Persia, ini presiden kamu. Ya tidur di pinggir masjid, Pak, berdebu, kate pengawal, kate guide. Ya kalau kita kan ada guide-nya, bodyguard. Ya ini enggak.
presiden jalan ke pasar ya. Utsman bin Affan perluasnya lebih luas lagi, punya kerajaan maritim ya. Beliau yang bikin angkatan laut Islam pertama kali itu Utsman bin Affan ya. Dan beliau tidur di masjid ya, sampai kerikil-kerikil itu becap di badan itu Pak ya. Dan beliau juga membonceng budak, hamba sahaya dibonceng ya, pembantu itu dibonceng. Nah, ada yang membantu yang bawa motor, ini kita lemak di belakang. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib juga bawa daging, bawa kurma dengan kain. Nah ini mikul, dibantu, jangan ya. Dan pakai sarung yang ditampal Pak. Yang punya sarung, pakai sarung, baju tampalan. Baju tampalan presiden, baju tampalan. Tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Di antara kisah yang sangat luar biasa ada kisah seorang ulama, kita tutup dengan kisah ini. Yang beliau ini ulama besar. Yang namanya ulama besar itu belajarnya jauh-jauh Pak, safar jauh-jauh. Habis bekal di tengah jalan. Ketika habis bekal, dia menunggu kafilah dagang lewat. Oh mohon maaf, saya bisa nggak gabung sama kafilah ini, rombongan ini, bawa saya ke Mekah atau kemana itu? Ya. Kata ketuanya, kau bisa Pak? Kau baca tak? Kami ini butuh koki nih, ya. Kau jadi koki Pak ya? Ulama, ustaz jadi ke koki Pak. Kalau masak dia, linjoknya, diludahkannya nih, di hadapan ulama tadi Pak. Kau nih baca masak dah kau nih ya? Makanan apa macam apa ini nih? Oh iya mohon maaf. Oh, kalau kita, Ais kau buka HP kau juga ada YouTube ini. Ini, wow. Ini bisa apa ini? Tidak, ya. Kalau ini ulama ini orang rendah hati, bahkan ditempelannya, pak. Kalau kita langsung cerita ya, aku nih ya, aku nih ngisi kajian, rame datang, ya, ada akbar aku nih ngisi. Ini ulama level internasional Pak. Sampailah di Mekah atau di mana, ketika orang-orang melihat ada ulama, langsung berombongan mereka menyambut itu Pak. Oh Syekh, ulama ya Syekh, rame. Nah, ketua kafilah tadi bingung. Nah, siapa budak ini? Kau nih baru di sini, tidak kenal kau sama dia. Dia ini ulama Fulan bin Fulan. Astagfirullahaladzim. Namanya sering dia dengar. Ya, langsung ditemui minta maaf. Aku minta maaf. Kalau kita terpelek dulu ya. Tidak salah, ada apa-apa kata ulama, tidak apa-apa. Memang benar kok, makan aku tidak lemah, masakan aku tidak enak, tidak salah. Emang benar masakan aku tidak enak, luar biasa. Ya, ini diantara tawaduknya para ulama terdahulu. Dan semoga Allah Subhanahu jadikan kita ya tawaduk. Cukuplah amal-amal ibadah kita yang tahu keilmuan kita ya. Bahkan sebagian ulama itu hafal Quran, hafal dalil, tapi dia baca, tapi dia seolah-olah ngomong itu yang rendah-rendah saja, ya, tidak menunjukkan kehebatannya. Oh ini ya dalam Al-Quran, Quran surah ini ayat sekian di pojok kanan atas, pojok kiri bawah. Enggak, mereka tahu ulama-ulama itu Pak. Meskipun ada yang menyebutkan, tapi menunjukkan betapa mereka itu ya ilmunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jamaah saja. Ya ulama sebenarnya itu ilmunya banyak, yang dikasih ya sedikit. Sehingga kadang orang ngerasa, ayo Ustaz ini kata ilmunya, ulama ini kata ilmunya ngapa? Ngomongnya mah itu baik, ya. Padahal itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat, mad'u jamaahnya. Dia bisa bicara yang lebih hebat dibandingkan itu, ya. Ulama-ulama ya, kalau kita ini cuman ada dai saja. Ulama itu bisa ngomong lebih hebat, tapi dia hanya memberikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk membuat orang kagum, terpesona, tapi dakwah adalah menyampaikan kebenaran. Insyaallah pertemuan selanjutnya
Kita akan bahas bagaimana kiat-kiat agar tawadu dan tentang membela kehormatan saudara kita kalau saudara kita dicela. Ya, di antara akhlak yang terpuji adalah membela kehormatan saudara kita digibahin, kita langsung turun untuk membela saudara kita tersebut. Ya, dan juga tentang hadis yang menunjukkan keunikan Islam, bahwasanya Islam itu enggak dengan logika. Sedekah mengurangi harta secara logika, tapi sebenarnya menambah harta. Orang minta maaf secara logika hina, tapi sebenarnya dalam Islam malah mulia. Orang yang tawadu rendah, namanya rendah. Ya, secara logika namanya tawadu berarti kan rendah. Tapi dalam Islam tawadu itu adalah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri. Ada pertanyaan? Soalnya enggak ada ya, tawadu soalnya. Tawadu nanya satu ke tawadu ya. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.